sama Ida. Intan. Tadi kita lupa mempresent Dokter Ida, cuman kayaknya semua pemirsa Ayo Divisa udah tahu lah, udah kenal lah ya sama Dokter Ida, dokter yang paling hits di sini. Iya, dan selalu bolak-balik Ayo Hidup Iya. Sehat tentunya. Nah, Dokter bagaimana nih Ida, Dok? nah tadi ada mitos dan fakta tadi diwakili Dokter Sheila. Ini benar nggak sih Dok bahwa omega 3 di ikan kembung ini lebih tinggi daripada omega 3 yang ada di salmon? Ini Iya. mitos atau fakta? Ini fakta. Wow! Wow. Tangan dong semuanya. Iya. Seneng dong semuanya. Ya, artinya apa? Artinya kita harus mulai merubah pemikiran kita bahwa ternyata Indonesia punya ikan yang tidak kalah dengan produk dari luar. Bangga sekali ya Dok betul. ya. Mulai hari ini perbanyak makan produk dalam negeri kita sendiri. Ikan kembung murah, meriah, bermanfaat. Wow. Ya. Oh, ternyata memang Nah. lebih tinggi sekali ya Ya. omega 3-nya Dok ya. Nah, ada lagi nih Dok, masyarakat yang banyak bertanya, cegah penyakit jantung dengan konsumsi ikan kembung, fakta atau mitos? Tunggu dulu Dok, jangan dijawab dulu. Nah, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Nah itu dia tadi ya, ikan kembung. Aduh, aku tuh suka kasihan gitu loh kalau ngeliat yang disayat-sayat kayak gitu. Aduh, asal jangan hatimu yang disayat ya. Aduh. Nah Dok, tadi ada nih fakta mitos yang tadi. Katanya rajin mengkonsumsi ikan kembung dapat mencegah penyakit jantung. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Fakta. Nah, pasti bingung, kok bisa ya dengan ikan ya? Ikan kembung ini keunggulannya dia kaya akan asam lemak tak jenuh ganda, Oke. yaitu omega 3. Nah, omega 3 itu ada unsur yang namanya EPA dan DHA. EPA ini sangat mempunyai efek yang menguntungkan untuk kesehatan jantung. Kenapa? Dia bisa ikut menurunkan kadar kolesterol total, kemudian menurunkan kadar kolesterol LDL yang jelek, dan ikut menaikkan kadar HDL. Jadi sifat protektif atau perlindungan terhadap jantungnya sangat baik. Buktinya banyak penelitian ya di luar negeri, mereka lakukan penelitian di luar negeri namanya ikan makarel. Oke. Ya, makarel kita suka dengar ya. Oh itu makarel itu ikan kembung. Ikan kembung Oke, ya. oke, oke. Nah, kalau di Manado ikan tude. Tude. Suka dengar tude ya. Nah, itu adalah ini ikan kembung ini. Jadi ada penelitian, mereka lihat mereka kelompok populasi yang makan ikan ini kok hasilnya resiko penyakit jantungnya jauh lebih kecil, dan banyak sekali populasi itu yang usianya lanjut ya. Jadi usia tua, bahkan ada yang sampai di atas 80 tahun. Jadi efek anti-inflamasinya memang luar biasa dari kembung ini. Wow, Ya. ternyata efek untuk jantungnya itu bagus sekali ya Dok Bagus, ya. Kan kalau ya. tadi kan untuk jantung juga kolesterol. Ya, Nah ya. gimana dengan gula darah Dok? Ini Ya. juga ada fakta mitos yang beredar, katanya mengkonsumsi ikan kembung ini bisa membantu mengendalikan gula darah. Ya. Ini fakta atau mitos? Ya, ini mitos Oh, ya. mitos kalau kadar gula darah. Kalau kadar gula darah yang paling harus kita perhatikan adalah kadar seratnya. Oke. Ya, kalau kembung ini kaya akan protein dan omega 3-nya, selain omega 9 juga ada. Tapi harus diingat, memang dia bagus, cuman cara masaknya nggak seperti ini ya. Wah, gimana tuh Dok? Cara Nah. masaknya yang bagus gimana? Kalau kita sering sekali mengolah ikan menggunakan cara digoreng, paling praktis. Ini nih digoreng seperti ini, terus kasih bumbu kecap, wah, enak Wah, itu banget. paling enak Dok, digoreng kering, Iya, sekering-kering lah gitu, ini kriuk-kriuk kering. semuanya. Nah, kemudian ini dibikin sambal, pasti sebelumnya digoreng kan? Ya. Nah, omega ini adalah minyak, asam lemak omega 3. Kalau kita goreng, maka asam lemak omega 3 ini akan larut bersama dengan minyak goreng kita. Sehingga kita tidak mendapat manfaat dari omega 3. Sudah larut di dalam minyak goreng. Jadi kita cuma makan istilah ampasnya saja. Jadi hanya dapat daging ikannya dengan minyak kandungannya adalah minyak jenuh dari si minyak goreng itu yang lebih banyak di ikannya. Terus cara masaknya gimana Dok supaya nggak hilang omega 3? Ya, cara masaknya makanan tradisional kita harusnya begitu semua. Contoh, pernah makan ikan tude asam, Iya. orang Manado, ya. Jadi ikan kembung ini dibikin kuah asam. Oh. Jadi dikasih kemangi, ikannya diolah dulu ya, yang tadi Iya. takut diseset itu ya. Dipotong, terus dikasih jeruk nipis sebentar kira-kira 15 menit. Kemudian dibikin bumbunya, bawang merah, bawang putih, serai, masukkan ikan tudenya. Itu direbus ya? Jadi seperti dibakar. dibikin sup gitu, enggak dibakar, dibikin sup. Oh, dibikin sup aja. Kalau dibakar atau kuah dipepes, asam. Dok? Nah, bakar atau pepes boleh, asal jangan langsung di atas api, kan dia hitam. Bungkus dulu menggunakan daun, ya, nah iya, itu iya, bagus. iya. Atau di steam.
Nah, atau dibikin sup ikan. Ya. Nah, cara ngolah yang paling bagus adalah itu. Jadi jangan dikit-dikit digoreng. Oke, jadi nggak boleh salah juga ya dok ya cara Betul, pengolahannya betul. supaya nggak hilang Betul, nutrisinya. omega 3-nya ya. Nah, katanya nih dok, mitos fakta yang beredar. Konsumsi ikan kembung dapat mencegah persalinan prematur. Ini fakta atau mitos? Ya mitos. Mitos. Kita juga lucu-lucunya dari tadi emang apa hubungannya ya? Iya, Ya kan ada mitos kalau ya? ikannya mentah Iya, ya dok kalau ya. mentah memang nggak boleh pada wanita hamil. Kita takut nanti ada kumannya, ada Iya. bakterinya, itu malah bisa membuat kesehatan janinnya bisa Iya. terganggu. Ya. Gitu, jadi memang itu berarti mitos ya. Mitos, Nah, iya. dok kan tadi kalau itu tadi untuk ibu hamil. Nah ada lagi nih dok, fakta dan mitos yang beredar. Kok grogi sih ya ngobrol deket dokter Ida? Kepengen makan ikan kembung. Iya udah kepikir Udah lapar. Iya, Kayaknya bukan iya, lagi aku udah lapar. kepikiran mau makan ikan Ikan kembung. kembung. Tadi udah mau makan yang di balado ternyata nggak boleh nggak jadi deh. Dok ini ada nih fakta dan mitos yang beredar. Katanya tulang bisa sehat kalau rutin mengkonsumsi ikan kembung. Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta. Wow. Nah, kok bisa ya? Gimana caranya? Apalagi kalau dimakan bersama dengan ininya, ujung-ujungnya. Saingan sama kucing namanya. Gini, ikan kembung ini dalam 100 gram ikan kembung tuh kira-kira segini loh gedenya ya. Dia mengandung hampir 200 mg kalsium. Nah, dalam satu hari kebutuhan kalsium kita kira-kira 1000 mili. Ya, kecuali kalau usia Anda sudah di atas 50, kita bisa butuh kira-kira 1200 sampai 1400 mg. Jadi kalau ikan kembung satu ini mengandung 200 mili kalsium, dengan makan makan ikan kembung kira-kira kan 3 kali sehari itu sarapan, makan siang, makan malam. Artinya kita sudah mendapat 600 mg kalsium, itu setara dengan 1 gelas susu. Wow. Kurang lebih. 100 gram itu segini ya dok ya? Iya, 100 gram segini. Ya. Oke. Soalnya tadi pagi saya baru belanja ikan kembung dan saya tahu persis ukurannya berapa banyak. Oke. Nah, ini ada kandungan gizi nih dok tentang ikan kembung. Nah, Ya. di sini ada dikatakan natriumnya 83 mg, kaliumnya 401 mg. Proteinnya tinggi ya dok? Iya. Proteinnya bagus Bilang ya. tadi. Iya. Ada kalori Ya. juga, Ya. 261. Ya, jadi kira-kira 260 kalori ya, dia mendapat dari protein cukup besar ya, 19 sampai 20 gram itu harusnya. Jadi lemaknya 447 ya toh. Nah, seduhnya. Nah dok, ini tadi saya dan Intan ngomong-ngomongin soal olahraga dan masa otot. Nah ini ada lagi fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya loh Intan, perhatikan baik-baik. Katanya rajin mengkonsumsi ikan kembung dapat membuat dan menaikkan rasa masa otot, membuat badan berotot. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta ya, fakta. Kalau gitu ini buat aku, Fik. Silakan Intan ambil Nanti- tiga-tiganya nanti ya. Belum buat selesai, jangan berantem dulu, belum selesai gini ya. Nah, Oke, ya kita balikin dia lagi. dia faktanya karena si ikan kembung ini kan kaya protein. Kita selalu berkonotasi berpikiran bahwa bikin otot artinya protein saya harus cukup. Ya. Itu betul. Kalau proteinnya kurang juga nggak bisa. Tapi jangan lupa bukan cuma makan protein aja. Anda harus ada latihannya. Kalau cuma makan kembung kemudian duduk di depan TV ya nggak bisa jadi otot. Ya, Gitu. jangan lupa. Jadi tetap harus olahraga gitu ya dok? Pasti. jadi Jadi harus diimbangin ya. dia hanya mendukung karena jumlah proteinnya yang tinggi. Artinya kita selalu berpikir, oh kalau saya mau bikin otot, tentunya pada mereka yang olahraga ya, saya harus makan ayam. Ingat nggak? Daging Iya, ayam, dada dada ayam. mentok. Iya, seperti itu. Atau makan putih telur, Iya. 40 butir, 20 butir. Padahal yang diambil kan sama protein. Yap. Nah, dalam ikan ini juga kandungan proteinnya cukup tinggi. Hampir 20 gram per 100 gram ikan. Baik Ya. dokter, nah ini ada terakhir nih, ini ikan yang sangat sehat tapi boleh tidak dikonsumsi setiap hari. Ya, pasti boleh. Boleh. Ya, Boleh boleh. ya? Jadi boleh dan murah Dan meriah. berapa banyak dok? Gini, tergantung dari kebutuhan protein kita. Dalam satu hari tubuh kita membutuhkan protein antara 0,8 sampai 1,5 gram per hari. Taruhlah patokannya 1 gram per hari, 1 gram per kilogram berat badan per hari. Ya. Kalau beratnya 50 kilo, artinya kita butuh 50 gram protein. Dalam satu ikan kembung ini sudah ada 20 gram. Ya. Artinya sehari kita sudah butuh cukup dengan 2 ekor ikan kembung
Karena kita makannya kan pakai nasi. Nasi juga ada proteinnya, ya kurang Dua lebih aja. seperti itu. Ya, Dok ya, jangan dua karena Jangan. dua kebanyakan. Iya, satu aja cukup ya Intan, Boleh, iya. jangan dua ya Intan Tadi makan ya. cuma satu dok. Aku biasanya kalau makan tuh lauknya harus banyak. Ya, Oke, satu sampai baik, dua, terima ya. kasih dokter.